Oke guys, selamat datang di iKids Donut Podcast. Nah, kali ini saya Dave Donut mau bawa acara tentang My Favorite Donut. Oke, hai Donut Man. Saya mau cerita dulu ya sama tentang My Favorite Donut. My
favorite donut. Halo. Oke. Jadi beberapa orang itu suka donat yang berlapis coklat dengan taburan gula di atasnya yang Aku di sini. sangat yummy. Dan beberapa orang juga suka dengan seperti ini, strawberry dengan taburan coklat seres yang warna-warni, membuat mata kita sangat ingin memakannya dengan Aneh pokoknya enak ngomong sekali ya. sendiri. Nah, Halo. jadi donat favorit nanti dulu donatnya nanti sebentar. Donat favorit kita. Nah, saya sukanya apa ya? Saya coklat dengan isi coklat di dalamnya, Aku ngobrol sama dengan tembok ya? lapisan gula halus di atasnya. Aku manusia. Coklatnya Itu itu tembok. loh, lumer di mulut. Wah, luar biasa. Jadi, waktu inget donat favorit, jadi saya juga ingat pada perintah pertama. Perintah pertama dari 10 perintah Allah apa ya? Tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu ingin jadi favorit loh. Ingin nomor 1 dalam hidup kita. Tidak nomor 2. Nomor 1 seperti donat favorit kita ya. Halo. Nanti dulu. Nah, jadi Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan segalanya sesuatu yang baik. Termasuk bahan-bahan di atasnya ini. Wah, yang bukan saya. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan donat yang seenak ini. Nah, jadi waktu itu saya jadi ingat. Saya harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Dengan donat ini saya jadi ingat. Saya juga harus mengasihi Tuhan kalau gitu. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya. Yaitu mengutus anak yang tunggal. Yaitu Tuhan Yesus. Dia mati buat kita. Nah, waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan masuk surga loh. Masuk surga dari mana? Iya, masuk surga. Masuk ke Burger King tuh. Nah, jadi sebelah itu tuh Burger King. donat. Nanti dulu sebentar donat men. Nah, donat yang ini, jadi saya jadi ingat. Waktu saya ingat ini, saya ingat Yesus yang sangat mengasihi saya. Jadi saya harus sungguh-sungguh mengasihi Dia. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, jadi oke donat. Udah. Saya ingat donat. Di sini. Saya mau. Saya punya donat. nama. Ya, nah, donat man kan, donat man. Ya, donat man. Ya, boleh. donat man. Saya mau pesen donat favorit saya yaitu coklat, filling coklat, donat filling coklat dengan tabur gula di atasnya. Oke? Nggak ada coklat di situ. Saya lagi nggak bikin. Jadi nggak ada ya? Nggak ada, tidak Saya dijual. masuk toko ini ya. Udah sampai jumpa Salah lagi toko, ya. salah toko. Kasih Saya sebelah itu. mau cari donat Kasih coklat di Iya sebelah itu. sebelah Burger King. Oh Burger King. Iya. Itu depannya Casey Crab. Bukan, Casey Crab. nggak ada kasih Ada. krep. Itu SpongeBob artinya. Iya, bener. Udah aja. Kan sebelahnya aja. Kalau gitu saya mau cari dulu. Sampai jumpa di Ike Donat Podcast berikutnya. Dadah. Biarlah kami semakin mencintai Engkau, Yesus. Haleluya. To know you, Lord, you are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget.
mencintai Engkau melebihi dari apapun juga. Mengutamakan Engkau daripada apapun juga. Buka hati kami, firman-Mu mengubahkan kami. Kuasa-Mu semakin sempurna atas kami. I love you Lord. I love you Jesus. Amin. Hai kids, ye. Adik-adik, selamat datang kembali di dalam iKids dengan seri yang terbaru, yaitu donat. Adonan yang digoreng dengan berbagai topping dan rasa. Ada yang bolong tengahnya, ada juga yang tidak, tapi semuanya enak, yummy. Donat ada banyak sekali topping dengan beragam bentuk yang cantik dan semuanya rasanya manis. Nah, jika kita ingin hidup kita berjalan manis seperti donat-donat itu, kita harus taat melakukan 10 perintah Allah yang akan dibahas di dalam tema kita kali ini. Sebelumnya, seperti biasa, kita mau menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 8. Bukan Yohanes ya, maaf. Yosua 1 ayat 8. Maaf ya adik-adik ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita ulangi sekali lagi ya. Yosua 1 ayat 8. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes! Good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Yaitu cerita tentang Nabi Elia di Gunung Karmel. Gini nih ceritanya. Suatu hari Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia berkata kepada seluruh rakyat Israel, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Mereka terdiam. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah akan menjawab dengan api. Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Oke, baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada Nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah doa kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka.
katanya. Panggillah lebih keras lagi. Bukankah dia Allah? Mungkinkah ia merenung? Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Atau barangkali ia lagi tidur. Atau belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras lagi. Serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran di mana-mana dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah, dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bersama dengan Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu. Yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia disusun kayu apinya. Dipotong lembu itu. Menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat hal yang sama juga untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang ada dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka semua serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Haleluya, luar biasa. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, apa sih donat favorit kalian? Ayo aku pengen denger. Hah? Oh ada yang suka warna pink? Oh ada yang kuning? Oh yang strawberry? Oh coklat? Wah keren. Nah seperti yang kalian ketahui, donat itu ada yang rasa coklat. Ada juga suka donat yang sprinkle warna-warni. Ada juga yang suka donat dengan isian strawberry jam. Wah, kita semua pasti punya donat favorit kita. Ya, sekarang kakak mau tanya lagi. Siapa yang bisa sebut isi perintah Allah yang minggu lalu kemarin? Ayo. Apa? Oh, wah pinter. Wah, banyak yang bisa ya. Ya udah, kita sebutin lagi satu-satu ya. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Yes, good job adik-adik. Nah itu berarti Tuhan ingin menjadi yang terutama. Dan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan favorit kita. Dan tidak ada yang lain. Hari ini kita akan belajar 2 hal. Kenapa sih kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai yang utama, sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita? Ayo, kenapa? Kita lihat poin yang pertama ya. There is only one God who answer prayer. Wow, hanya satu Tuhan yang bisa menjawab doa-doa kita.
Dalam cerita Alkitab tadi, kita lihat hanya Tuhan Allah yang bisa menjawab dengan mengirimkan api dari langit untuk membakar korban bakaran. Itulah bukti kenapa bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa, yang sanggup menjawab semua doa-doa kita. Sehingga kita hanya dapat berdoa dan memohon hanya kepada Tuhan Allah dan tidak kepada yang lain. Maka dari itu kita hanya dapat percaya dan menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Tidak ada bandingannya dan sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kita. Amin adik-adik. Yang kedua, there is only one true loving and living God. Wow, there is only one true loving and living God. Nah adik-adik, kita tahu kalau hanya ada satu Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita, bahkan sampai menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Siapa dia adik-adik? Ayo jawab, siapa? Hah? Oh iya benar, yes, dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tapi tidak sampai di situ juga sih adik-adik. Tuhan Yesus juga bangkit mengalahkan maut dan hidup untuk selama-lamanya. Keren kan? Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Dan Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Nah karena itu kita dapat percaya dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya karena Dia adalah Tuhan yang hidup, tetapi karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yes, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada Allah atau Tuhan lain yang sungguh-sungguh hidup, mengalahkan maut, dan mengasihi kita selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Maka hanya kepada Tuhan Yesus kita percaya dan menyembah. Amin adik-adik. Nah sekarang kakak mau tanya lagi nih. Siapa yang mau menjadikan Tuhan sebagai yang paling favorit? Satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo siapa yang mau? Kakak mau lihat siapa? Angkat tangannya. Yes, semua mau ya. Yuk katakan bersama-sama dengan kakak. I want to put Jesus Christ to be the first in my life. Ayo coba sekali lagi ya. Kakak akan ulangi lagi. 1, 2, 3. I want to put Jesus Christ to be the first in my life. Yes, amin. Good job adik-adik. Saatnya kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan kami mau ya Tuhan untuk kami Tuhan benar-benar mengasihi Engkau juga ya Tuhan. Kami menempatkan Engkau menjadi yang utama bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang sanggup menjawab setiap permohonan doa kami ya Tuhan. Dan kami juga percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau bangkit Tuhan dan juga Engkau naik ke atas surga ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami mau Tuhan selalu menempatkan Engkau Tuhan menjadi yang terutama dan terfavorit di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Donuts kita. Kakak akan pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson yang pasti gak akan kalah serunya. Hai kids! Yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic TV. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank,
Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan GroovePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.